Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Jelang pelaksanaan pramusim MotoGP 2022, Badan Intelijen Negara atau BIN genjot percepatan vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Lombok Barat. Kali ini menyasar pondok pesantren di Kecamatan Kediri. Serbuan vaksinasi kembali menyasar kalangan santri di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, digagas oleh Badan Intelijen Negara bekerja sama dengan pemerintah Polres tempat dengan melibatkan tim vaksinator dari Dinas Kesehatan serta Puskesmas setempat. Satgas COVID-19 menyiapkan 1.500 dosis vaksin yang diberikan kepada santri serta masyarakat yang belum mendapatkan suntikan dosis kedua. Para santri antusias mengikuti proses vaksinasi, salah satunya Wulansari berharap agar segera bisa belajar tatap muka lantaran kerinduan bertemu teman kelasnya. Ya, supaya bisa bertatap muka terus. Terus apa? Biar ketemu sama teman-teman. Iya. Sekarang sudah mulai belajar berarti ya? Camat Kediri Hermansyah menyampaikan vaksinasi akan terus menyasar para santri serta para pelajar lainnya untuk mempercepat capaian target vaksinasi. Kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka untuk mempercepat capaian target minimal 50%, dan kita berharap bahwa dengan antusiasnya pelajar masyarakat kita bisa kemudian melaksanakan vaksinasi ini sesuai dengan target yang kita tetapkan. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Islahuddin Kediri Tuan Guru Haji Muhlis Ibrahim mengapresiasi Satgas COVID-19 yang telah melakukan vaksinasi dan berharap bisa menerapkan pembelajaran tatap muka. Sangat memberikan apresiasi terhadap usaha pemerintah peduli dan perhatian sekali terhadap rakyat dan masyarakatnya, tidak ketinggalan juga terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia, khususnya di Lombok, sehingga menjadi sasaran vaksinasi agar anak-anak di pondok pesantren yang bisa melakukan tatap muka. Saat ini pemerintah daerah setempat gencar melakukan vaksinasi kepada seluruh santri supaya pembelajaran tatap muka dilakukan dan persiapan jelang MotoGP 2022. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Masyarakat adat Kabupaten Lombok Utara melakukan ritual ngasuh gumi Payardayan Gunung. Event terakhir karya anak agung ini ditandai dengan ritual mengubur kepala kerbau di Gunung Malang. Masyarakat adat Kabupaten Lombok Utara melakukan ritual adat ngasuh gumi Payardayan Gunung. Event terakhir yang dirangkai dalam karya agung Dayan Gunung ditandai dengan ritual mengubur kepala kerbau di pembangunan Jalan Pusuk, tepatnya di Gunung Malang. Ritual adat ngasuh bumi dilakukan berkaitan dengan adanya pelebaran Jalan Pusuk Gunung Malang. Pelebaran jalan tersebut membuat sebagian pohon di sekitar jalan rusak. Mangku Bajang Raden Prawangsa Jayaningrat mengatakan rangkaian peristiwa ini berkaitan dengan proyek fisik di Pusuk, proyek yang akan memberikan dampak baik terhadap pengguna jalan tersebut. Masyarakat adat Dayan Gunung masih menyimpan prosesi adat ngasuh bumi. Diakuinya cukup berat menjalankan itu mengingat tidak semua daerah menjalankannya. Ini adalah wet adat Sasak Dayan Gunung secara umum. Tentunya di sini ada berbicara Bayan di situ karena dia merupakan satu kesatuan. Bayan tidak bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan Sokong tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia saling kait mengait. Artinya sebenarnya mulai dari timur ini baik begitu Sembalun sebenarnya sampai di Mambalan itu punya kaitan sebenarnya. Nah hingga pada akhirnya di hari ini puncaknya kami mengundang sih sebenarnya beberapa para orang tua kita, terlebih khususnya masyarakat tokoh adat, jadi baik dari Sembalun, ada Lombok Timur, Lombok Tengah, Gerung dan lain sebagainya, tentunya mengaitkan itu sebenarnya bahwa kita ini adalah keluarga besar sebenarnya yang mungkin selama ini sudah jarang saling cari dan apa segala macam. Nah lewat momentum ini adalah mencoba merekatkan kembali hubungan-hubungan terdahulu. Harapan kedepannya bahwa prosesi-prosesi seperti ini tetap terjaga, tetap terpelihara. Artinya kita sangat paham bagaimana era sekarang begitu dengan gempuran modernisasi dengan segala macam tentunya berat juga bagi kami. Tentunya pada hari ini bahwa kami menyatukan persepsi bahwa melalui sangkep atau gundam adat bahwa prosesi ini harus kita lakukan. Ritual adat ini merupakan kepedulian masyarakat memelihara alam dan sekitarnya
sehingga tidak salah jika di lambang daerah terdapat kata Tio Tatatuna. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, olahraga cliff swing di perbukitan Gunung Kidul, Yogyakarta ternyata menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Wahana permainan ini wisatawan dapat menguji adrenalin dengan meloncat dan berayun di atas jurang yang memiliki kedalaman sekitar 100 meter. Yoi Tradikar, sekarang gue sama sohib gue Yoi, yang nggak seberapa ini dibanding mama gue, lu nggak seberapa ya. tapi lu penting kan? Gua kan? Iya, gue butuh lo ya kan, dan gue juga butuh dia karena dia guide di sini. Yoi, Ya. harus lah. Nah, kita ada di suatu tempat di mana, Ben? Di daerah istimewa Yogyakarta. Yoi. Tempatnya itu ya kita ada di perbukitan, di ketinggian, tapi kita nggak mau ngasih tahu kita mau main apaan. Lo lihat aja tuh perlengkapannya. Ini ngapain nih? Pak aja lah. Nah, ini ngapain nih kira-kira nih? Nah. Pokoknya kita bakal mempamping. Wah, bukan pumping lagi, nyali. Lu harus ada kalau lu mau ngelakuin itu. Olahraga yang memacu adrenalin cliff swing saat ini ternyata telah menjadi destinasi terfavorit wisatawan lokal maupun mancanegara di Yogyakarta, tepatnya di perbukitan Gunung Kidul. Salah satu destinasi wisata baru yang menawarkan petualangan seru ini yakni berada di kawasan Gunung Api Purba, Melanggeran. Di alam bebas dan menantang ini ternyata banyak menawarkan keindahan alamnya yang menakjubkan. Wahana cliff swing ini rupanya menghubungkan antara dua tebing yang memiliki ketinggian yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Kita start dari cliff swing dulu. Apa namanya? Cliff swing. Cliff swing. Ya. Berarti ada cliff, terus swing. Makanya untuk menikmati wahana permainan ini, kita harus berjalan di atas seutas tali agar dapat mencapai bagian tengah-tengah di antara kedua tebing tersebut. Kemudian untuk mencoba sensasi yang lebih ekstrim lagi, kita juga dapat meloncat dan berayun di atas jurang yang memiliki kedalaman sekitar 100 meter. Ya, seperti si bule dan Alburn ini. Sekarang giliran Alburn. Untuk bisa melakukan cliff swing, sebaiknya kita memang harus bisa menjaga keseimbangan badan di atas seutas tambang yang terbentang panjang. Seperti Alburn, kelihatannya tengah berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak terjatuh. Saatnya gue loncat, cuma gue masih mikir. Bapak gue. Sebenarnya kenapa sih? Gue mikir-mikir doang. Yes! Meskipun Alburn sudah berusaha sekuat tenaga menjaga tubuhnya agar tetap stabil di atas ketinggian, namun dia tetap saja terpeleset hingga ia pun terbang menikmati indahnya alam perbukitan Gunung Kidul ini.
Tadi gue sempat kaget karena kaki gue itu ketahan tersandung sama tali yang tadi buat napak. Tapi rasanya itu seru banget, awalnya tuh kaget, tapi udah swim di sana itu melihat keindahan pemandangan di sini itu luar biasa bro. Pokoknya lo harus cobain kalau di sini. Ya? Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiro mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.